Halo, selamat pagi, kembali lagi dengan siaran podcast Agro Dana Futures. Masih bersama saya dengan Irfan, dan kita akan coba mengupas beragam market ya. Kita coba kombinasikan dari 3 market besar kita, indeks saham, lalu kemudian safe haven gold, dan tentunya forex ya. Tapi tentunya saya pilihkan untuk beberapa yang biasanya kita kupas. Ada euro, ada pound sterling, lalu mungkin nanti kita tambahkan dengan crude oil, and of course indeks saham Hang Seng, Kospi. Mungkin saya ambil beberapa saja ya, intisarinya saja, dan juga termasuk tentunya safe haven gold yang kali ini sudah mencapai area 17.38.50. Oke. Ada beberapa berita yang harus diingat di sini, bahwa kecenderungannya adalah market menantikan tentang potensi dari kebijakan selanjutnya dari bank sentral ataupun pemerintah. Tapi juga tidak lupakan tentang ketegangan geopolitik antara AS dan Cina yang kembali merebak, dan ternyata di hari Jumat yang lalu setelah ditunggu-tunggu ternyata bisa dibilang sanksi atau sentimen dari Trump itu sendiri tidak terlampau mengagetkan ya. Bahkan bisa dibilang kategorinya sudah diantisipasi terlebih dahulu, atau di beberapa artikel saya sempat membaca itu tidak terlampau menggigit ya. Tapi who knows ya, mungkin seorang Trump ada kepentingan atau apapun secara politik, secara garis besar, tapi dia sempat mengatakan juga tentang dia tidak akan beranjak dari fase pertama. Itu bisa ambigu menurut saya, ada dua artian. Tidak beranjak dari fase pertama trade deal antara AS dan China di bulan Februari yang lalu, berarti bisa saja artinya dia sebetulnya tidak mau untuk melanjutkan pembicaraan ke tahap fase selanjutnya, atau bisa juga mengartikan bahwa mengibaratkan tentang bahwa AS tidak terpikirkan untuk mencabut dari perjanjian tersebut. Jadi perjanjian tetap berlaku, dan saya membacanya lebih kepada kalau momentum atau skenario yang kedua ini mungkin lebih kepada Trump tahu pasti bahwa Amerika juga sedang kesulitan ekonomi, otomatis barang-barang yang atau kita lebih fokuskan kepada produk-produk pertanian, lalu produk-produk Amerikanya sendiri itu diharuskan untuk segera dibeli, artinya untuk mendapatkan income juga. Itu adalah trik ya, kalau kita bicara tentang trik, so tricky tapi reasonable dengan keadaan seperti ini, apalagi dengan Cina yang sudah relatif lebih dulu keluar dari krisis atau wabah virus corona, atau setidaknya sudah sedikit keluar bernapas lega. Tapi walaupun ada beberapa kendala ya, seperti daya beli masih belum cukup pulih, tapi aktivitas ekonomi sudah jauh lebih dulu untuk diaktifkan. So dengan perkara seperti itu, saya rasa ini sedikit meredam kekhawatiran terhadap geopolitik, meskipun itu belum selesai karena baru saja lebih kepada trade deal. Tapi kalau kita bicara tentang hubungan antara AS dan China juga bisa memanas akibat dari hubungan China dengan Hong Kong. Ingat bahwa China baru saja memberlakukan atau mengesahkan tentang undang-undang keamanan baru, New Security Law di Hong Kong, dan itu mengibaratkan bahwa China tidak menerima intervensi dari manapun yang cenderung membuat atau mengganggu determinasi Cina di negara Hong Kong ya. Karena secara sejarahnya Hong Kong ini sedang atau sudah dihibahkan dari asalnya persemakmuran Inggris, lalu dihibahkan kepada China karena sebagai teritori China. Nah, tentunya Amerika sendiri masih bersikuku bahwa mereka tetap bersama warga Hong Kong, setidaknya itu dari sejak bulan November 2019 waktu pertama kali adanya demo ya. Mereka ingin menegaskan bahwa Amerika ini tidak mengizinkan tentang adanya penekanan, apalagi yang dikhawatirkan dengan security law ini adalah akibat kebijakan tersebut tentunya akan mencegah atau menghalangi demokrasi di negara Hong Kong. Tapi kita lihat ya, ternyata Dow Jones berhasil rebound, dan saya rasa ini juga faktor stimulus yang sangat-sangat digencarkan. Saya rasa Trump juga berpikir cukup cerdik. Kalau saja kemarin dia mengatakan sesuatu hal yang sangat kurang berkenan ya, dan mengakibatkan konflik lebih tajam, maka kemungkinan Dow Jones atau indeks saham Amerika terutama S&P dan lain-lain itu akan kembali terbenam. Padahal dia sendiri yang menginginkan bank sentral melakukan kebijakan yang agresif untuk segera mengatasi
atau menghindari setidaknya resesi terlalu dalam dari dampak wabah virus corona. Tentunya dia tidak mau, apalagi kalau kita lihat beberapa atau let's say 1-2 bulan terakhir setelah terjadinya pandemi global, setelah terbenam ke 1800, Dow Jones berhasil rebound itu kurang lebih sampai angka yang terjadi sekarang 25.400. Bahkan menurut saya ini masih bisa berlanjut ya. Tapi kalau misalkan Trump kemarin melakukan atau sedikit saja kepleset mengatakan sesuatu yang buruk terhadap China, tentunya ini akan menjadi kekhawatiran dan akan meredam kembali gejolak kenaikan Dow Jones ataupun Wall Street ya. Jadi termasuk cerdik menurut saya, dia sedikit menahan ya, tapi kita lihat outlooknya, saya rasa seorang Trump tidak tahan untuk berlama-lama jaga image ya, kemungkinan dia akan berbuat olah lagi. Lalu kemudian internal sendiri keadaannya adalah adanya demonstrasi besar-besaran dan berujung kepada kekerasan atau kerusuhan ya. Itu dikarenakan ada oknum aparat polisi yang menindak, menurutnya sih lebih kepada penjahat ya, tapi berkembang isu ini adalah tentang ras, karena kebetulan sang korban itu adalah kulit hitam dan waktu dikenakan penangkapan ternyata sampai meninggal. Jadi itu yang membuat kisruh sampai saat ini. Jadi kita akan lihat potensi ini akan mempengaruhi kinerja dari Wall Street apa tidak. Anyway, kalau lihat dari secara grafik daily chart sangat meyakinkan. Pekan kemarin dia sempat turun sampai 24989, tapi dia berhasil ditutup kembali dengan rebound 25471. Ini salah satunya adalah karena kekhawatiran terhadap statement Trump itu ternyata tidak terbukti dan akhirnya dia rebound. Tapi kalau lihat dari pola candlenya, yang tadinya dia akan membentuk evening star ya, formasi evening star itu ada bullish, lalu kemudian ada hanging man ataupun mungkin shooting star atau mungkin spinning top, ditambah dengan bearish candle, itu harusnya confirm menjadi areal morning star evening star. Jadi kemungkinan untuk hari ini akan terjadi penurunan, tapi nyatanya di hari Jumat yang lalu justru dia berhasil rebound dan ditutup dengan Dragonfly Doji. Jadi hati-hati, kemungkinan kenaikan masih akan berpotensi berlanjut ya. Kalau Anda menggunakan MA200 ya di daily chart, itu Anda bisa melihat areal target yang akan dicapai dalam beberapa waktu mendatang itu kurang lebih di angka 26.200. Jadi sekarang berada di angka 25.400, masih ada sekitar 800 poin untuk menjelang. Nah, tinggal nantinya di MA200 itu apakah dia akan melanjutkan kenaikan atau dia stop di situ. Anything could be happen, tergantung dari perkembangan terjadi. Tapi anyway, S&P sudah terlebih dulu menembus MA200. Biasanya itu tidak akan jauh beda, akan ada pola yang mirip lah untuk menguji areal tersebut. Kemudian kalau lihat dari H4-nya, kalau misalkan di H4 ini wave terakhir, terutama dari penurunan sejak di tanggal 14 Mei ya, saya menyoroti kemungkinan potensinya justru kita menghitung tentang elliott wave, dan kali ini kita dalam fase ada potensi untuk wave kelima, artinya bullish masih akan tetap terjadi. Jadi ada wave satunya kurang lebih dari 14 Mei itu di areal terendah 22703, lalu puncak dari wave 1 adalah di tanggal 19 Mei itu di areal 24763. Lalu wave kedua itu kurang lebih adanya areal triangle ataupun double bottom, masing-masing di tanggal 19 dan juga tanggal 22 ya. Jadi itu saya asumsikan double bottom dan dia confirm menembus neckline. Nah, itu adalah sebagai wave ketiganya. Wave ketiga itu dari sejak tanggal 22 sampai puncaknya itu di tanggal 28 Mei ya, dengan areal tertinggi 25789, dan wave keempat baru saja kemarin di pekan kemarin itu sempat turun sampai 24989. Dan kali ini karena dia sedang rebound, jadi kemungkinan hati-hati kalau dia tembus puncak 25789, saya rasa dalam beberapa waktu ke depan sangat dekat dengan areal 26.200, lalu kemudian akan ada 26.700. Itu kemungkinan yang akan terjadi. Lalu kemudian kalau kita lihat dari pound sterling, pound sterling ternyata kemarin tembus areal resisten kita dari areal triangle, atau lebih ke tepatnya ini pennant ya.
independentnya cukup meyakinkan. Kemarin sempat tertahan di 1.2305, lalu kemudian ditutup dengan spinning top bullish, dan kali ini atau pagi ini justru dia gap up, dibuka dengan areal 1.2342 dengan area tertinggi 1.2410 ya. Setelah beberapa waktu terakhir kita diwarnai dengan naik turunnya, lalu kemudian dia terjebak nyungsep lagi sampai 1.2078, ternyata dia berhasil kembali di 1.24. Nah, kita tinggal lihat nih, apa dia sanggup untuk survive di atas 1.25 apa tidak. Kalau misalkan lihat dari polanya, berhubung dia sudah tembus areal resisten ini, harusnya ini akan menjadi areal yang cukup baik dengan kemungkinan potensi kenaikan berlanjut ke 1.25. Tapi kita lihat outlooknya masih cukup mendebarkan. Saya rasa kalau kita bicara tentang potensi fundamentalnya, ini lebih kepada kecenderungannya ada pelemahan di dolar ya. Jadi konflik geopolitik, lalu kekhawatiran internal, adanya demonstrasi yang berujung kepada rasisme, lalu kemudian ada kisruh juga katanya rush ya di beberapa supermarket, dan itu tentunya menciptakan ketegangan baru ya. Nah, selain itu juga beberapa jumlah korban tetap meningkat terkait dengan wabah pandemi global virus corona. Ya, berarti pelemahan dolar tentunya akan didukung dengan atau dimanfaatkan dengan sangat baik oleh para buyer dalam kategori short term ataupun medium term untuk pound sterling. Meskipun lagi-lagi yang kekhawatiran terhadap Brexit no deal itu masih tetap mengemuka. Jadi ini kemungkinan euforianya dan termasuk juga pembicaraan tentang suku bunga negatif itu masih akan tetap mewarnai. Jadi hati-hati, ini mungkin naik masih ada 1.2516 yang terdekatnya. Belum lagi puncak yang kemarin sempat dicapai 1.2640. Jadi ada beberapa areal yang menjadi areal rujukan kembali. Tapi setelah lihat dari penembusan areal resisten, seharusnya ini masih akan berlanjut. Di grafik keempatnya kurang lebih kalau kita lihat trendline, garis trendline kita, support kita berhasil menahan laju penurunan. Lalu kemudian hati-hati karena 1.2405 ataupun 1.2410 areal tertinggi sekarang di jam 9.30 justru ini merupakan areal yang secara historikal itu ada areal tahanan ya, areal resisten kuat. Itu pernah terjadi di tanggal 28 April, lalu kemudian 4 Mei dan juga periode 8 Mei. Jadi kemungkinan itu adalah beberapa areal yang akan berpotensi menahan terlebih dulu. Jadi skenario-nya menurut saya, kalaupun Anda mau melakukan buy, silakan tunggu areal 1.2350 ataupun 1.2340. Wow, areal terendahnya 1.2339. Apakah sudah kelewatan? Tidak. Kalau secara teknikal dia sudah mengemban tugas untuk mengalami kenaikan, nantinya dia akan pullback terlebih dulu. Pullback-nya itu kalau dilihat dari areal historical pula, itu di tanggal 22 April, kemudian 23 April, kemudian 12 Mei, lalu kemudian 26 Mei dan juga 27 Mei itu ada areal 1.2350. Jadi kemungkinan pullback dia akan ada, dia dip terlebih dahulu, baru nantinya akan melanjutkan kenaikan sampai 1.2460 ataupun 1.2516. Oke, lalu kemudian lanjut dengan Euro USD. Euro USD di grafik H4 sudah tembus area Fibonacci retracement kita 100% setelah sekian lama menunggu karena dia terjebak di dalam area Fibonacci retracement kita. Kita lihat potensi ini bisa ini ya, bisa berlanjut atau tidak. Tapi yang jelas Fibonacci retracement saya hapus, dan kita bisa mengukur dengan Fibonacci retracement yang baru dari periode ini adalah periodenya kurang lebih di tanggal 25 Mei dengan areal terendah 1.0868 sampai areal puncak kemarin di tanggal 29 Mei itu di 1.1143. Jadi saya memiliki areal Fibonacci retracement 0%-nya adalah di 1.1143, lalu kemudian area support atau 100% itu berada di 1.0868. Nah, ini karena grafik 4 dan sifatnya dari Fibonacci retracement seperti yang sering kita ulas adalah dia akan ada kemungkinan retest. Nah, retestnya sebetulnya itu adalah di area 23.6%, 1.1078. Itu pernah terjadi dan kemarin sebetulnya sempat terjadi di tanggal hari Jumat yang lalu ya, di tanggal 29 Mei dengan area terendah sempat mencapai 1.1079. Jadi sebetulnya hari ini dia
dia akan berlanjut naik, dan hati-hati kemungkinan tembus area 1.1143 bisa terjadi. Kalau ini terjadi berarti saya tinggal menggunakan Fibonacci expansion ya, Fibonacci expansion. Anda tinggal tarik dari areal terendah yang sama, lalu kemudian areal tertinggi yang sama dengan areal C-nya itu di areal 1.1078 atau di areal 23.6% tadi. Dan saya mendapatkan areal expansion area 61.8% itu berada di kisaran 1.1249 ya. 1.1249 lalu kemudian 1.1354. Tapi saya rasa area 61.8 sudah cukup efektif ya. Jadi itu yang akan kita lihat dalam beberapa waktu mendatang. Apakah kuat atau tidak? Yang jelas euforia terhadap QE ECB lalu Franco-Jerman proposal sedang hangat-hangatnya dibicarakan dan mengangkat sentimen positif terhadap euro. Jadi kemungkinan market sedang berharap sangat-sangat banyak kepada ECB. Tapi ini akan menjadi fail kalau ternyata dalam sidangnya di pekan ini itu ternyata tidak menguncurkan paket stimulus ataupun QE, lalu kemudian juga bisa jadi agak tertunda ya, agak tersendat. Tapi kalau misalkan itu terjadi berarti dia kecewa dan akan terjadi penurunan. Yang jelas kurang lebih seperti itu secara fundamentalnya dan teknikalnya. Di grafik daily-nya kita lihat ya, ingat areal yang sempat saya sampaikan ada kurang lebih di pekan lalu ya, saya sempat men-share tentang outlook-nya. Hati-hati, saya mencurigai ada pola seperti round bottom, tapi sebetulnya bukan round bottom-nya, tapi lebih kepada efek dari double top-nya. Double top-nya itu pas kebetulan ada di 1.1145. Kalau Anda lihat kemarin ya, di hari Kamis atau hari Jumat itu sebetulnya dia sempat menyentuh areal 1.1148. 1.1143, betul sekali, tanggal 29 Mei di hari Jumat itu 1.1143, lalu kemudian dia ditutup dengan candle yang menurut saya itu adalah shooting star, meskipun real body-nya berwarna putih ya. Tapi kalau misalkan itu betul-betul confirm, berarti gap up yang terjadi kali ini itu akan relatif kosong, artinya tidak terlampau bombastis dan bisa saja tertahan di 1.1143, jadi dia akan turun kembali. Jadi hati-hati, meskipun bullish bisa terjadi, tapi saya rasa akan ada refleksi atau tekanan terlebih dulu di areal 1.1145. Kalaupun ini terjadi, berarti areal terdekat itu 50% area Fibonacci retracement daily chart di 1.1064 ya. Jadi kalau tadi di area 1.1078 ada 23.6%, sebetulnya di grafik daily chart 1.1064. Paling ideal sebetulnya pullback-nya di area 38.2% H4 bisa juga 1.1038. Jadi untuk hari ini kalau Anda ingin melakukan buy, sebetulnya hati-hati 1.1145-nya. Kecuali kalau itu tembus ya, silakan follow buy, tapi saya rasa saya lebih cenderung untuk menantikan area 1.1064 setidaknya untuk melakukan area buy. Ya, kurang lebih di area tersebut pasang saja TP di sekitaran 1.1140 ataupun 1.1200. Kurang lebih dua areal tersebut yang mungkin akan menjadi rujukan untuk bullish ke depannya. Dan kita lanjut ke dalam crude oil ya. Crude oil kemarin saya sempat mengatakan tentang inverted head and shoulder. Perkembangannya ternyata sudah menembus area 50% kita. Selamat untuk Anda yang memfollow. It's been a month ya. Kurang lebih dalam 1 bulan terakhir dia mengalami kenaikan yang cukup fantastis dari area $6. Sekarang sudah berada survive di $35. Dan kemarin saya sempat sebutkan ya di hari Kamis, kalaupun ternyata dia mengalami kenaikan dan sustain di atas $30, berarti dia akan berpotensi melanjutkan. Tapi yang harus dihati-hatikan adalah ini berada di tingkat penyeberangan antara gap yang sempat terjadi di periode 11 Maret 2020 ya, dengan area penutupan di tanggal 6 Maret 2020 itu di area 41. Jadi area 35 sampai area 41 ini area krusial. Kalau dia tidak berhasil, tidak sanggup untuk menembus, maka kemungkinan potensinya dia akan kembali terjebak dalam pola penurunan. Apalagi kalau kita bicara tentang demand yang masih terkendala. Tapi kabar terbaru dari fundamentalnya, saya mendapatkan informasi bahwa OPEC ataupun OPEC Plus akan memajukan tanggal pertemuan yang tadinya tanggal 9 ataupun 10 9 ataupun 10 Juni akan diagendakan untuk dimajukan di tanggal 4 ya. Jadi kita akan memiliki itu mungkin hari ini akan diumumkan apakah jadi dimajukan apa tidak. Tapi yang jelas
isunya adalah mereka akan membahas perpanjangan untuk pemangkasan produksi. Kemarin kita hasil dari pertemuan di bulan-bulan yang lalu itu adalah pemangkasan di angka 9,7 juta barel per hari dengan berlaku di Mei dan Juni. Lalu kemudian setelah Juninya dia akan turunkan angkanya di bawah 9,7, lalu itu berlanjut selama 2 tahun ke depan. Tapi ternyata informasi yang saya dapat kali ini akan dibahas. Pertama adalah tanggal, dimajukan menjadi tanggal 4. Jika ya, maka topiknya adalah mereka berencana untuk memperpanjang production cut ya. Jadi yang 9,7 juta ini akan diperpanjang di bulan Juli Agustus. Saya rasa per 2 bulan mereka akan extension ya. Lalu juga yang paling penting adalah ingat bahwa kuncinya adalah di demand ya. Selama demand globalnya masih belum terbaiki, justru itu akan menjadi areal yang sangat krusial dan mungkin saja bisa menekan kembali untuk crude oil meskipun pemangkasan dilakukan, atau pilihannya adalah pemangkasan diperbesar kembali, kurang lebih seperti itu ya. Di grafik kampatnya saya lihat potensinya sudah mulai pecah areal resisten ya. Kemarin di areal resistennya kita itu kita punya areal kurang lebih di kisaran 34 ya. Sekarang sudah berada 35.43. So saya rasa areal kenaikan akan relatif tertahan di area 36 terlebih dahulu. Jadi ada hati-hati. Walaupun saya outlooknya bullish, tapi saya rasa koreksi akan sangat wajar untuk terjadi ya. Tapi euforianya jika perpanjangan itu diisukan akan terjadi, saya rasa berarti kita extend target kita mungkin mencapai area 37 ya. So buy on dip silakan lakukan. Kalau misalkan menurut saya yang paling ideal itu arealnya kita lihat dari grafik H4 itu kemungkinan akan ada potensial support ya. Saya coba tarik garis, itu extensionnya akan saya dapatkan kurang lebih di kisaran 33.89. Kalau itu terlalu jauh, silakan Anda gunakan Fibonacci Fan ya. Fibonacci Fan juga sangat bermanfaat ya, bisa digunakan apalagi dengan kondisi yang seperti ini. Oke, Fibonacci Fan kini saya sudah dapatkan, dia berarti akan berada support di area 34.46. Jadi itu yang terdekat antara 34.46 atau support kedua di 33.89 ya. Silakan lakukan buy di 34.64 untuk target pertama 35.30, lalu kemudian 36.02. Saya rasa itu yang paling ideal. Tapi kalau misalkan pun dia tidak mencapai area 34.64, saya rasa di 35.00 pun masih layak untuk lakukan buy. Tapi hati-hati, kemungkinan targetnya akan terkendala di area 36. Ya, mungkin menjelang 36 itu akan ada areal yang terkendala ya. Oke, terakhir Safe Haven Gold, dan akhirnya dia survive 1738, 1740. Hati-hati, 1747 adalah angka yang sangat berpolemik ya. Tertinggi sampai saat ini adalah 1765. Kita akan lihat potensinya dalam minggu ini ya. Apakah dia berhasil untuk survive lebih tinggi apa tidak. Tapi outlooknya sudah mulai tergambarkan. Kekhawatiran geopolitik, ketegangan geopolitik, lalu kemudian baik itu AS dan Cina ataupun Hong Kong dan China itu masih menjadi rujukan. Lalu paket stimulus kebijakan itu sudah mulai diberlakukan. 9 program paket yang dicetus oleh Fed itu sudah mulai berlaku di akhir bulan Mei. Artinya di bulan Juni ini akan kita lihat potensinya sangat baik. Lalu juga ada kemungkinan potensi lain seperti yang sempat dikatakan oleh Powell. Don't fight to fight ya, karena mereka masih memiliki banyak senjata menurut Fed seperti itu. Meskipun beberapa investor atau mayoritas investor sudah mengkalkulasikan kemungkinan di mana Fed bisa saja terpaksa memberlakukan suku bunga negatif. Kalau itu terjadi, ingat, suku bunga negatif sangat menjadi makanan empuk untuk gold. Tapi kalaupun tidak diberlakukan, don't worry, paket stimulusnya masih tetap berjalan, QE-nya masih tetap berjalan, gelontoran paket stimulus masih akan tetap berjalan. Kurang lebih seperti itu outlook-nya. Jadi saya masih cukup yakin bahwa gold ini sebetulnya dalam tren naik. Jadi kalaupun ada penurunan, itu adalah kesempatan Anda untuk melakukan buy on dip. Ya, terutama untuk kategori medium term. Well, untuk hari ini kalau kita lihat dari grafik dari chartnya, kemarin Morningstar-nya sudah cukup fantastis. Ya, terkonfirmasi dengan sangat sempurna. Area 1737.50 tercipta. Lalu kemudian untuk hari ini, karena dia juga dibuka dengan area gap up,
Saya rasa kalaupun untuk kali ini area yang paling pantas untuk dicapai adalah 1746 ataupun 1747 ya. Tapi kalau misalkan yang harus dipahami di sini, kita masih memiliki area flag yang kemarin sempat terjadi itu belum tuntas ya. Targetnya itu adalah 1795 sebagai target 50%-nya. Tapi ini bukan dalam hari ini ya, karena kemungkinan hari ini akan relatif tertahan di area 1746. Kecuali kita mendapatkan informasi terbaru tentang ketegangan geopolitik antara AS dan Cina, ataupun Cina dengan Hong Kong, ataupun mungkin Iran sedikit nyeleneh kembali karena isunya mungkin akan ada serangan kembali, dan ini masih bisa untuk menjadi bumbu untuk kenaikan gold ya. Jadi 1746, 1747, lalu kemudian 1755 dan 1773 itu akan 1765 tentunya, 1765 dan 1773. Tapi hari ini saya rasa 1746 ataupun 1752 itu kemungkinan yang bisa dicapai. Sementara area bawahnya, area supportnya, hati-hati di area 1728. 1733 yang terdekat ya. Ini adalah area terendah yang sempat tercipta dan sedikit menahan laju kenaikan kemarin-kemarin. Lalu kemudian 1728 dan juga 1719 itu area supportnya. Di grafik keempatnya sendiri dia sudah relatif survive, menembus area resisten yang kita nantikan sejak kemarin, dan kemungkinan potensinya saya menunggu potensi koreksi untuk terciptanya inverted head and shoulder. Yes, betul sekali. Areal neckline yang tercipta itu kebetulan berada di area yang sekarang ya. Kalau Anda ingat dengan grafik yang sempat saya share di channel YouTube kami, Agrona Futures Official, itu saya sempat men-share tentang potensi beberapa historical price, ada areal birunya, dan itu sedang berada di area tersebut ya. Lalu kemudian gambarannya kemungkinan akan ada areal koreksi yang sangat idealnya sebetulnya di area 1718 ataupun 1721. Tapi let's say kalaupun misalkan ini adalah inverted head and shoulder, maka right shouldernya bisa saja itu tertahan untuk koreksi di area 1727. Jadi kalau untuk Anda yang mau sedikit bersabar, silakan follow buy-nya di area 1728 ataupun 1730 lah minimal ya. Tapi kalau dia sudah terlanjur naik, saya rasa harap berhati-hati 1740, 1746 atau 1747 ya. Itu yang kemungkinan akan terjadi kendala. So, kurang lebih seperti demikian outlook market untuk hari ini. Hang Seng terakhir, beberapa waktu lalu saya sempat men-share tentang potensi rebound dari potensial double bottom, dan itu betul-betul terjadi kemarin di tanggal 29 Mei meskipun sempat tertekan 22392. Ingat bahwa kita memiliki area 23.6%, 22338, berarti itu area support, dan cenderungnya kalau kita lihat mirip dengan pola double bottom. Dan ternyata pagi ini dia dibuka gap up, terbantu, lalu kemudian neckline pun berhasil ditembus ya. Jadi saya rasa ini bisa saja akan mengalami kenaikan lebih lanjut. Harap berhati-hati area 23869 sebagai area 50% Fibonacci retracement saya rasa masih cukup wajar untuk terjadi. Di grafik keempatnya kalau kita lihat juga mirip dengan polanya. Jadi lakukannya sangat indah. Lakukan seperti itu, lalu kemudian dia datar, tapi di wave terakhirnya itu adalah double bottom. Jadi saya rasa neckline ditembus bisa survive sampai dalam beberapa hari ke depan, mungkin bisa di atas 23800. Tapi kita lihat untuk hari ini bisa survive di atas 23600, itu sangat bagus. Sampai saat ini di jam 9:50 areal tertingginya adalah 23660 dan areal terendahnya 23169, kurang lebih 500 poin ya. Internal Hong Kong, respon dari warga Hong Kong itu tetap akan menjadi rujukan. Jadi kemungkinan akan ada ya mungkin sedikit tekanan kendala di internal Hong Kongnya sendiri. Tapi secara outlook data fundamental, data China terutama di akhir pekan sedikit dirilis buruk ya, berada di bawah dari estimasi yang ada. Itu adalah data kemarin itu yang dirilis adalah data PMI ya, PMI. Jadi kalau misalkan itu dirilis di bawah, sementara Caixin-nya itu justru dirilis di atas. Jadi ada dua data teman-teman. Data untuk China itu adalah data dari pemerintahnya secara resmi atau data dari swasta ya. Caixin ini swasta ya, jadi kemungkinan potensinya itu yang akan dilihat. Kalau dilihatnya ya
sebetulnya datanya tidak terlalu jauh berbeda ya. Caixin Market Manufacturing PMI untuk bulan Mei itu dirilis di angka 50.7, sementara ekspektasinya adalah 49.6. Berarti di atas walaupun tidak terlalu fantastis ya. Dan apa yang mengakibatkan ini angka cukup naik? Ya, ternyata produksi atau output dari manufaktur sendiri naik cukup signifikan setelah adanya pelonggaran dari pembatasan terhadap COVID-19 ini. Jadi aktivitas ekonomi yang tadi sempat saya sebutkan di awal itu sudah mulai berjalan. Jadi nampaknya sudah mulai berpacu dengan waktu dan mereka coba untuk menggenjot sektor produksinya. Ya, sales trend remain subdued, driven by weak external demand. Jadi faktor eksternal demandnya, kalau domestiknya sendiri sudah cukup bagus ya. Jadi tingkat penjualan itu masih tetap tertekan, masih ada kendala. Jadi hati-hati, bisa saja ini akan ada tekanan, tapi saya rasa tekanan pun tidak akan terlampau fantastis, tidak akan terlalu berbasis, kecuali kalau sampai demonstrasi di Hong Kong terjadi konflik yang sangat-sangat meluas dan bahkan bisa mencapai adanya kematian. Ya, so untuk Hang Seng saya cenderung melakukan buy. Silakan kalau ada koreksi kurang lebih di 480, saya rasa itu area yang cukup ideal. Ya, sampai saat ini dia sudah 500 poin. Jadi kalau kita hitungan kasarnya 50% saja berarti 250 poin. Dari area 600 berarti di kisaran 400-an ya. Jadi menurut saya yang paling ideal adalah buy di area 23480. Target pertamanya let's say 23530 ataupun 23600 ya. Kemungkinan bergeraknya masih di kisaran-kisaran itu. Tapi hati-hati kalau dia tembus 600-nya lagi, maka dia membuka peluang di sesi kedua mungkin akan muncul 23800. Ya, stop loss-nya silakan gunakan dan sesuaikan. Saya rasa saya lebih cenderung menggunakan stop loss di area 60 atau 70 poin. Ya, tapi kalau Anda ingin melakukan average dengan faktor outlook-nya adalah kecenderungan positif dari sisi bursa, maka kemungkinan silakan Anda lakukan di kisaran 23200 kurang lebih. Jadi selisih jaraknya cukup panjang ya, karena kita menghindari kemungkinan potensi gerakan yang cenderung swingnya cukup besar, lalu range-nya juga cukup besar. Kurang lebih seperti demikian outlook untuk market hari ini. Saya Irfan dan selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda.